Kembali lagi di Overdriven dan hari ini kita bakal nge-review salah satu line up yang kita udah pernah bahas 2 kali. Hari ini kita bahas lagi. Kita waktu itu bahas yang Exit, kita waktu itu bahas yang Crossrock Ford Fosgate Black Edition, dan hari ini kita bahas yang tipe Ultimate. Nah, ini pada rilisnya adalah tipe expander paling atas ya. Ultimate itu udah yang paling atas, udah dapat keyless, udah dapat stability control, udah dapat ya head unit yang ada layarnya. Dan ini pada masanya itu lumayan menggebrak desain LMPV ya, karena ketika launching ini salah satu yang desainnya itu paling modern, paling maju gitu. Kesannya kayak wow, nggak jauh beda dari sketchnya, keren. Dan ya hasilnya seperti ini. Dari depan kelihatannya futuristis ya. Sampai sekarang pun masih lumayan oke lah. Di sini ada grillnya yang bentuknya flat dengan lubang-lubangnya yang kecil-kecil. Terus habis itu lampunya ini kayaknya udah diganti ownernya ya, pakai proyektor ya. Kemudian ada lampu sen yang masih bohlam, ada fog lamp. Fog lampnya aslinya masih bohlam juga ya. Nah, udah sama ada lampu senja. Ini sampai sekarang belum jadi di RL ini nih. Aduh, disayangkan sekali. By the way, ini yang tahun 2018. Ya, ini jadi sebelum ada sedikit improvement, nanti kita bahas apa aja bedanya. Dari depan itu dulu, sekarang kita lihat ke samping ada apa aja. Ini spionnya udah dilapis chrome ya, jadi ada kesan apa ya, bapak-bapak. Ini juga udah ada chrome-nya di sebelah sini, handle pintunya udah chrome juga, dan bannya itu bawaan ya, masih bawaan pakai Bridgestone Ecopia Radius 16. Nah, ini finishnya udah yang two-tone, jadi kelihatan modern. Bahkan buat hari ini masih cukup oke juga. Terus habis itu kita ke belakang lagi, belum dapet talang air. Dan udah keyless ya. Udah keyless, dan ini coba nih lihat kuncinya nih. Nih kuncinya sama kayak kuncinya si Expander Cross yang waktu itu kita review ya, nggak ada bedanya lah, sama aja. Terus kita ke belakang lagi, di bawah ada kayak apa itu, ada yang silver side skirt yang ya minimalis gitu lah, lumayan buat mempercantik. Sekarang kita ke belakang lagi. Di belakang ini lampunya masih bohlam buat rem, terus habis itu sen masih bohlam, lampu mundur LED, lampu senjanya udah LED juga, wiper belakang, high mount stop lamp ada juga. Cuma yang bedain ini sama expander yang setelah improvement itu, yang ini tahun 2018 ini belum dapat defogger belakang, jadi ini masih polos aja. Dan buka bagasinya pun masih mekanikal ya. Sambil kita lihat bagasinya segede apa. Nah, ini dia bagasinya. Jadi ya tentu saja expander dia punya 3 row dan bisa dilipat. Bisa dilipat, dan dilipatnya flat folding, jadi kalau misalnya bawa barang banyak itu oke, nggak bakal ada masalah. Terus habis itu di bawah ada storage buat ya peralatan bengkel, ini nggak bisa dibuka, ada klipnya. Ban cadangan posisinya di kolong di bawah mobil. Terus apalagi udah sih, paling dari bagasi cukup besar, dan baris keduanya bisa dilipat lagi untuk naruh barang yang lebih gede. Mungkin itu aja dari segi eksterior. Sekarang kita lihat dalamnya kayak gimana. Nah, sekarang kita lihat di dalam Expander Cross ini ada apa di interiornya. Nggak jauh beda sama Expander yang udah pernah kami review. Dashboardnya masih begini aja, kecuali kami akhirnya dapat review yang baru dashboardnya beda. Kita mulai dari atas, seenggaknya ini spion tengah udah day and night. Di sebelah kiri sun visor, ada kaca, cuma belum ada lampunya. Di tengah ada lampu depan, cuma nggak ada map light, jadi nggak ada yang individual kanan kiri, nggak ada tempat kacamata. Di sini nggak ada cermin, cuma ada tiket holder. Cuma seenggaknya ini masih bisa dicopot buat jadi sun visor ke samping. Terus kita lihat head unitnya. Head unitnya ini kelihatannya OEM-nya pakai Sony. Dari interface-nya ada Bluetooth, CD, iPod, USB, radio, sama aux in. Ya masih lumayan komplit sih, bahkan buat 2021. Yang penting ada Bluetooth lah seenggaknya. Dan bisa iPod. Kalau HP kalian iPhone mungkin biar bisa library-nya masuk ke sini juga. Terus kita lihat
Instrumen clusternya udah Optitron. Enggak sih sebenarnya, pokoknya udah yang always on gitu lampunya. MID-nya lengkap, ada average fuel consumption, average speed, service reminder juga ada, setting, trip A, trip B, sama range standar. Di sebelah kanannya ada start stop engine button, terus habis itu ada mirror, dan di bawahnya ada pencetan buat stability control atau VSC, apalah itu kalian nyebutnya. Terus kita lihat setirnya ini udah tilt dan teleskopik. Dan geraknya lumayan jauh. Yang jadi pembeda dibanding Expander Cross yang kemarin, ini belum punya cruise control. Sisanya kurang lebih sama sih. AC juga udah lengkap pengaturannya, ada kaki, defogger depan. Belum ada defogger belakang ya, seperti yang tadi udah dibilang. Masih manual semua, tapi nggak apa-apa. Di sebelah kiri ada laci yang lumayan besar, dan di atasnya ada storage juga buat nyimpen HP atau barang-barang lainnya. Dan di tengah ada cup holder 2, ada tempat naruh HP di sini yang bisa dibuka lagi. Jadi ya buat naruh koin kayak di sini nih misalnya, atau naruh HP lain atau apa. Di sini juga ada tempat HP lagi. Lumayan banyak storage-nya di depan, sayang aja depan AC sini nggak ada cup holdernya. Di pintu juga ada bottle holdernya ada 2, jadi lumayan. Terus ada handbrake yang gede banget, yang akhirnya di Expander Cross dan Expander Cross yang baru di tipe paling atasnya udah pakai electronic parking brake di sini, cuma yang ini belum. Nah, buat laci tengah ini juga ada lumayan dalam, dan di sini ada colokan 12 volt lagi. Jadi colokan 12 voltnya di sini banyak loh, 1, 2, sama yang di belakang 3. Terus itu aja buat fitur-fitur, dan kita bahas joknya. Ini joknya meskipun fabric gini, feel-nya tuh enak gitu loh. Bukan fabric murahan, ini lembut gitu. Bahkan kalau menurut saya pribadi, saya prefer ini dibandingin jok kulit yang kemarin di Expander Cross. Ini enak gitu, kesannya berasa mahal gitu. Bagus ini fabricnya. Cuma sayang aja warnanya beige, jadi ya mungkin kalau Anda yang pemakaiannya tidak hati-hati gitu, ketumpahan minum atau ketumpahan es kepal Milo apalah, ya itu bisa merusak warna. Beda sama jok kulit, kalau yang jok kulit itu kan kotor ya, tinggal dielap bersih. Ya, preferensi pribadi. Sekarang kita lihat ke belakang, ada apa aja di belakang. Oke, nah sekarang kita udah di belakang. Seperti Expander yang pernah kami review, ini space-nya lumayan lega, bangkunya juga udah reclining ya. Jadi bisa tegak, bisa rebahan, tapi ya udah mentok segini doang. Ada armrest tengah loh, yang gede. Cuma di sini belum dapat cup holder ya, belum dapat cup holder kayak di Expander yang baru, cuma nggak apa-apa. Di sini ada seat pocket yang di sebelah kanan 1. Di sebelah kiri ada 3, yang paling bawah sama yang atas 2. Ini mungkin kayak naruh HP, naruh dompet gitu. Ada headrest di sebelah kiri dan kanan, bisa dinaik turunin, copot. Jadi naiknya cuma bisa 1 level doang, dan di tengah sayangnya belum ada headrestnya juga. Yang baru pun juga kalau nggak salah belum ada. Coba koreksi kalau misalnya salah. Takut salah ingat. Ada AC-nya double blower, lumayan buat penumpang belakang, dan ada 4 kisi-kisi ya, jadi ya bisa bagi-bagi. Terus kita lihat ke baris ketiga kayak gimana. Dan ini door trim masih full plastik ya. Kecuali yang Expander baru, itu baru dia ada bahan lainnya sedikit kayak fabriknya gitu. Kalau ini masih full plastik. Kursinya udah one touch tumble, jadi buat ke belakang aksesnya mudah sekali. Kita naik, bahkan sampai jok paling belakang pun materialnya sama, nggak ada bedanya. Ini masih fabric bagus, enak. Ini sandaran belakang agak susah dinaikinnya, nggak apa-apa. Kita coba. Oke, ini tadi posisi bangku keduanya ini di paling mundur, jadi memang agak sempit ya. Kalau mau kompromi minta majuan dikit. Cuma
overall ini masih bisa sih, masih bisa didudukin lah. Apakah dia masih bisa nyender? Oh iya, bisa nyender. Jadi ini bisa recline satu step ke belakang. Lumayan sedikit menambah nyaman, tapi ya headroomnya buat saya yang tingginya mepet 180 ini nggak ada. Ini saya nyender ke plafon ini, bukan nyender ke kursi. Tapi ya kalau misalnya perlu duduk di sini masih bisa. Dan masih ada cup holder juga di kanan dan kiri dan ada kayak seat pocket juga di sebelahnya. Bukan seat pocket sih, apa namanya ya, tempat naruh HP atau buku, dan di sini juga ada di kanan dan kiri. Ada charger, jadi charger. Ada colokan 12 volt, jadi kalau misalnya perlu charger atau perlu air purifier tambahan di sini bisa banget, nggak bakal ada masalah. Lampunya tengahnya posisinya di sini ya, lucu ya, bentuknya mungil begini dan masih bohlam semuanya. Jadi ada apa ya, bohlam tuh ada kesan mewahnya gitu loh, walaupun ada yang bilang murah tapi beda presence-nya. Apalagi mungkin kurang lebih itu aja yang bisa kami sampaikan dari dalamnya. Sekarang kita ajak mobilnya jalan. Oke, sekarang kita lagi di dalam Mitsubishi Xpander Ultimate ini dan kita coba rasa berkendaranya. Salah satu yang paling berasa tuh apa ya, comfortnya itu, keempukan suspensinya. Kami kira R3 udah cukup nyaman, ternyata ini sedikit lebih nyaman lagi. Walaupun kalau misalnya dibandingin sama Xpander Cross, itu Xpander Cross dia lebih apa ya, kalau menurut kami lebih membal gitu. Ini lebih rigid, dia lebih kaku. Cuma sebagai dampak positifnya dia jadi lebih stabil, nggak begitu floaty kayak di Cross. Terus buat akselerasinya dia masih pakai transmisi 4 speed biasa, by the way. Jadi ya tenaganya ada, walaupun ya tentu aja jangan expect yang dia narik banget, karena ini mesinnya cuma 1500 cc dengan tenaga 104 PS dan torsi sebesar 141 Nm. Ya sekedar sedikit lebih dari cukup aja. Terus buat konsumsi bahan bakar ini lumayan hemat. Tadi ownernya pakai mobil ini dari daerah Jakarta Utara ke Depok sini sekitar 15,6 km per liter, yang mana tentunya masih hemat dengan kecepatan rata-rata 30 km per jam. Jadi kondisi trafficnya ya cukup lancar, light to medium traffic mungkin ya. Visibilitas di mobil ini lumayan baik ya, ke depan luas, ke belakang dari cerminnya juga oke. Kaca spion kanan dan kiri besar dan ada kaca di belakang spion. Ya ini biar bisa ngintip di belakang spion ada apaan, lumayan. Terus abis itu kita bahas dari segi kekedapannya. Cuma kalau masalah kekedapan kita agak bingung juga ya, soalnya di sini memang areanya by default nggak begitu rame, jadi kurang berasa juga sih. Cuma kalau misalnya kita ngebandingin mungkin road noise-nya ya di kecepatan rendah gini sih nggak ada masalah sama sekali. Buat kebisingan masih di taraf oke. Terus kita bahas audionya. Audionya ini ya yang paling mutakhirnya ada Bluetooth. Udah itu aja. Sama DVD, aux in, radio, USB. Nah, yang menarik di sini ada tombol voice command, walaupun ini belum support Apple CarPlay atau Android Auto, tapi ketika ini dipencet nanti dia bakal manggil virtual assistant yang ada di HP. Jadi ya sedikit helpful lah, walaupun belum ada CarPlay atau Auto. Kemudian kita coba tes audionya kali ya. Ingetin harus di bawah 10 detik. Oke, ya dibilang jelek enggak,
Cuma kalau dibilang bagus juga ya nggak bagus-bagus amat juga sih. Cuma buat karakter suaranya ya masih dapat diterima. Mungkin buat kalian yang nggak begitu mentingin audio, ini pasti udah lebih dari cukup. Bassnya oke, treble-nya oke dengan adanya dua tweeter ini. 11-12 lah sama R3 yang kemarin, walaupun menurut kami R3 masih punya sedikit edge di atas expander ini. Nah, ya kalau mau audionya yang lebih bagus lagi ya expander cross yang Rockford Fosgate kemarin sih. Atau beli S-Cross, tapi itu udah video lain nanti. Kemudian kita bahas tentang safety. Safety-nya di sini masih safety standar ya, belum ada aktif safety yang kayak bisa berhenti sendiri, belum ada. Dia punya ABS, EBD brake assist, airbag di 2 titik, kemudian punya traction control di sebelah sini yang bisa dimatiin kalau mau dimatiin. Ya kurang lebih itu aja sih fitur safety-nya. Ini kursi kalau didudukin nyaman ya, karena bahannya ini fabric, jadi enak gitu loh. Kalau sama baju tuh rasanya dia frictionless, jadi nggak yang kayak kita di lem di kursi gitu. Enak, masih bisa bergerak bebas. Dan ya karena bukan kulit sintetis, jadi nggak panas di punggung. Enak ini kursinya, bagus. Oke, sekarang kita coba radius putarnya. Ini di depan ada putaran, kita coba tanpa ambil ancang-ancang yang begitu jauh. Cukup mepetin lajurnya aja. Apakah kita dapat? Yoi, masih dapat. Dan ini ya lumayan kecil, jauh lebih kecil lah ya kalau misalnya dibandingin sama medium MPV kayak Innova, jauh. Ini enak buat manuver. Radius putarnya tidak begitu besar. Detailnya di sebelah sini berapa meter, karena kami nggak ngukur. Jadi secara overall, kalau misalnya Anda sedang mencari budget MPV dengan harga 200 juta rendah, kayak 210, 220, bisa pertimbangkan Expander Ultimate yang tahun 2018 ini. Atau mungkin ngambil yang versi improvement kalau misalnya udah dapat harga 220-an juga, soalnya yang improvement dapat cruise control sama dapat defogger belakang. Sedikit bedanya nggak begitu jauh sih, cuma ya lumayan lah cruise control. Kalau di tol kan kaki bisa istirahat bentar. Apalagi kenyamanannya oke di kelas LMPV, akselerasinya not bad, audionya fiturnya lumayan, MID-nya berwarna. Ini pada masanya yang pertama nih, belum ada yang lain-lain yang nawarin MID berwarna, nggak kayak sekarang. Fitur safety standar, terus image Mitsubishi juga nggak jelek-jelek amat, dan service center ya pasti ada lah di kota kalian, nggak mungkin nggak ada. Ya bisa jadi nggak ada sih, tapi most likely ada. Cuma mungkin kekurangannya apa ya, banyak, ini kita dengar dari user sih ya, banyak yang bilang kalau ini kaki-kakinya suka bermasalah gitu, kayak umurnya baru bentar udah gubrak-gubrak atau udah apa ya, ini juga berasa sih tadi suspensi depan, kaki-kaki depan tuh ada kayak blup 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 gitu, kayak berasa mobil lama gitu, padahal ini mobil baru 2018, baru 3 tahun gitu. Cuma ya semoga tidak menjadi masalah bagi Anda, atau kalau misalnya Anda terlalu memperhatikan bunyi kaki-kaki yang agak nyebelin, mungkin bisa consider option yang lain. Cuma di luar dari itu, ini sudah lebih dari cukup ya. Oke, mungkin itu aja dari video kami hari ini. Terima kasih telah menyaksikan. Kalau misalnya Anda suka, silahkan tinggalkan like. Kalau misalnya nggak suka, di dislike juga nggak apa-apa, biar kami tahu apa yang bisa kita improve. Jangan lupa tinggalkan komentar apa yang bisa kita improve dari video ini, atau mungkin Anda sebagai user mau share experience, share kekurangan, share kelebihan, nggak masalah. Tanya jawab juga boleh, silakan, kami akan bantu. Apalagi jangan lupa follow sosial media kami di Instagram dan TikTok di @overdriven.id. Sampai
Wow. Jangan lupa follow sosial media kami di Instagram dan TikTok di @overdriven.id. Terima kasih telah menyaksikan. Stay healthy. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.